satu negara bagian yang diperebutkan atau swing state, Pennsylvania. Ya, Valdia, bagaimana situasi dan suasana Pilpres di Pennsylvania sampai saat ini? Halo, selamat pagi waktu Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Saat ini saya berada di salah satu TPS di tengah kota Philadelphia yang pada pagi hari tadi ini dikelilingi oleh antrian orang-orang yang akan memberikan suara mereka. TPS ini buka pada pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 7 malam. Saat ini antrean seperti yang dapat Anda lihat ini mulai menipis karena di Amerika Serikat pemilu ini bukanlah sebuah hari libur nasional, sehingga ada kebijakan yang berbeda antara satu tempat kerja dengan tempat kerja yang lainnya, kemudian sekolah-sekolah, sehingga pada pagi tadi ini antreannya lebih panjang karena mungkin banyak orang yang memilih untuk memberikan suara mereka sebelum mereka pergi ke tempat kerja misalnya. Nah, karena alasan bahwa hari pemilu serentak ini bukanlah hari libur di Amerika Serikat, maka seperti yang tadi Anda jelaskan, banyak atau puluhan juta orang telah memberikan suara mereka lewat mekanisme memilih jauh-jauh hari atau memilih lewat pos. Nah, menurut data terakhir sudah ada 82 juta pemilih yang menggunakan hak suara mereka dengan memilih jauh-jauh hari secara langsung maupun lewat pos. Nah, ada sekitar 244 juta suara di Amerika Serikat pada pemilu tahun ini. Jika kita melihat antusiasme pada pemilu 2020 di mana sekitar 66,6% orang ini yang memiliki hak suara menggunakan hak mereka, maka kita akan melihat ada sekitar 160 sampai 170 juta suara yang akan diberikan pada pemilu kali ini. Nah, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa Pennsylvania adalah salah satu dari swing state yang diperebutkan. Ini merupakan alasan mengapa Pennsylvania ini penting. Dari 7 swing state atau negara bagian yang tidak bisa ditebak akan dimenangkan oleh kandidat mana begitu, Pennsylvania ini adalah negara bagian yang paling diperebutkan. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah Pennsylvania ini electoral vote atau suara elektoral poinnya ini paling tinggi di antara 7 negara bagian swing state yang diperebutkan, di antara Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, North Carolina, dan juga Georgia. Pennsylvania inilah yang suara elektoralnya atau poinnya paling tinggi. Dan alasan yang kedua adalah jika kita melihat dari rumus, kemudian prediksi bagaimana kedua kandidat ini akan memenangkan pemilu, ini jalannya sulit atau terjal tanpa memenangkan Pennsylvania. Kembali ke studio. Ya, Valdia, kalau untuk Pennsylvania sendiri, sebetulnya secara history, apakah Pennsylvania ini merupakan blue state atau red state? Dan untuk kandidat yang mana nih yang paling challenging begitu ya untuk direbut electoral college-nya nanti? Ya, jadi jika kita melihat dari sejarah Pennsylvania, ini dari pemilu tahun 2000, ini Pennsylvania ini selalu dimenangkan oleh kandidat Partai Demokrat. Tapi pada 2016, Donald Trump memenangkan Pennsylvania dengan selisih suara yang sangat kecil di bawah 1% saja. Kemudian pada 2020 ini Joe Biden memenangkan atau merebut kembali Pennsylvania dengan selisih suara yang juga sangat kecil di atas 1% saja. Nah, jika kita melihat polling terbaru atau agregasi polling dari sebuah lembaga bernama 538, ini kita melihat kedua kandidat ini hampir seri di Pennsylvania. Hanya berbeda 0,2% saja untuk Kamala Harris. Jadi bisa dibayangkan betapa ketat persaingannya untuk memenangkan Pennsylvania. Ada satu hal juga yang menarik bahwa hasil pemilu kali ini bisa jadi tidak bisa diketahui hasilnya tanpa menunggu Pennsylvania ini selesai menghitung suara mereka. Karena ini ada peraturan di Pennsylvania untuk menghitung suara yang dikirimkan lewat pos, itu baru dimulai pada hari ini. Dan menurut data terakhir ada sekitar 1,8 juta surat suara
yang dikirimkan lewat pos. Jadi perlu waktu untuk menghitungnya satu persatu. Pada pemilu 2020 ini baru 4 hari setelah hari pemilu, hasil pemilu itu bisa diketahui karena menunggu Pennsylvania selesai menghitung surat suara yang dikirimkan lewat pos. Nah, pemilu kali ini bagaimana? Diprediksi mungkin tidak akan menunggu selama pemilu 2020 lalu, karena sudah ada pengalaman, belajar dari pengalaman yang lalu begitu, dan ada mesin-mesin tabulasi yang juga canggih yang digunakan untuk menghitung surat suara yang dikirimkan lewat pos di Pennsylvania. Nah, Valdia, kalau melihat dari situasi terkini di ballot saat ini maupun juga dari angka begitu ya, suara yang sudah dikirim melalui pos, seperti apa antusiasme warga AS Indonesia yang ikut serta dalam pemilu kali ini? Ya, antusiasmenya ini hampir sama seperti jika kita melihat secara luas pemilih AS di Pennsylvania begitu ya. Saya bertemu dengan tokoh dari komunitas diaspora dan penggerak komunitas diaspora ini, mereka mengatakan bahwa antusiasmenya ini meningkat karena saat mereka mendorong para pemilih diaspora yang memang memiliki hak pilih karena merupakan warga negara Amerika Serikat ini, keikutsertaan mereka itu tinggi untuk memilih jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak untuk menghindari kendala seperti antrean yang panjang dan sebagainya. Menurut mereka, keikutsertaan dari komunitas diaspora ini lebih tinggi daripada yang ditargetkan untuk memilih sebelum hari pemilu serentak. Nah, saat hari pemilu serentak pun mereka keikutsertaannya juga tinggi. Jadi bagi diaspora yang memiliki alasan kesehatan, misalnya mereka mau untuk diantarkan ke TPS begitu, kemudian yang muda-muda juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menggunakan hak suara mereka. Baik, Valdia, kita akan nantikan ya seperti apa nanti hasil akhir ya dari The Ultimate Prize Pennsylvania ini sebagai swing state dengan electoral college yang tinggi dan diperebutkan oleh kedua kandidat. Demikian pemirsa, laporan langsung dari jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung dari Philadelphia, Pennsylvania. Sekarang saya akan